Malam itu, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, aku terbangun oleh suara aneh di dapur. Dengan jantung berdegup kencang, aku meraih tongkat bisbol dari bawah tempat tidur dan menyelinap ke sana, hanya untuk melihat seorang wanita asing sedang mengobrak-abrik lemari makanan. Saat cahaya senterku menyinari wajahnya, dia membeku, tapi bukannya melarikan diri, dia malah tersenyum tipis dan berkata, "Ma, aku lapar sekali, tapi aku tak akan menyakitimu." Aku, Rina, seorang guru sekolah dasar berusia 25 tahun, tak pernah membayangkan malam itu akan menjadi titik balik hidupku. Aku bisa saja memanggil polisi, tapi ada sesuatu di matanya, mata hitam yang penuh keputusasaan, yang membuatku ragu. "Siapa kamu? Kenapa masuk ke sini?" tanyaku, suaraku gemetar tapi tegas. Dia memperkenalkan diri sebagai Maya, 28 tahun, seorang jurnalis lepas yang kehilangan pekerjaan karena investigasi korupsi yang gagal. Dia bilang dia tak punya tempat tinggal setelah diusir keluarga karena pilihan hidupnya yang salah. Aku tak tahu apa maksudnya saat itu, tapi aku biarkan dia makan roti sisa di meja dapur. Itu keputusan pertama yang salah, atau mungkin benar, yang pernah kubuat. Pagi harinya, Maya masih di sana. Aku tak bisa mengusirnya begitu saja, ceritanya tentang perjuangan di kota besar ini menyentuh hatiku. Jakarta bukan tempat mudah bagi wanita seperti kami, terutama yang tak punya jaringan keluarga kuat. Keluargaku sendiri, orang tua yang konservatif di kampung, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah, punya anak, hidup tenang. Aku sudah merasakan tekanan itu sejak kuliah, ketika aku mulai menyadari bahwa aku tak tertarik pada pria seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi aku menyimpannya rapat-rapat, takut dicap abnormal oleh tetangga atau keluarga. Maya dengan ceritanya yang penuh luka, membuatku merasa tak sendirian. Kami mulai berbicara lebih dalam. Maya menceritakan bagaimana dia dikeluarkan dari pekerjaan karena menyelidiki skandal korupsi di pemerintahan daerah. "Aku terlalu berani," katanya sambil menyeruput kopi hitam yang kubuatkan. "Tapi kebenaran itu mahal harganya." Aku mendengarkan, terpesona oleh keberaniannya. Di sekolah, aku hanya mengajar anak-anak tentang huruf dan angka, tapi Maya hidup di dunia nyata yang penuh risiko. Malam itu, dia tidur di sofa ruang tamu, dan aku tak bisa tidur, memikirkan betapa anehnya ini semua. Kenapa aku tak takut? Kenapa aku justru merasa nyaman? Hari berikutnya, aku harus ke sekolah. Sebelum pergi, aku meninggalkan catatan, "Jangan pergi dulu. Kita bicara nanti." Saat pulang, Maya masih ada, bahkan sudah membersihkan rumah. "Ini bayaran untuk makananmu," katanya sambil tersenyum. Kami makan malam bersama, dan percakapan mengalir seperti air. Maya bicara tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ayahnya seorang ulama yang ketat, dan bagaimana dia kabur ke Jakarta untuk mengejar mimpi jadi jurnalis. "Tapi mimpi itu hancur ketika aku jatuh cinta dengan wanita pertama," katanya pelan. Aku tersentak. "Wanita," ulangku, suaraku hampir berbisik. Maya mengangguk, matanya menatapku tajam. "Ya, Rina. Aku lesbian. Itu sebabnya keluargaku mengusirku." Pengakuan itu seperti bom yang meledak di dadaku. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Di Indonesia, topik seperti ini tabu, terutama di lingkungan konservatif seperti milikku. Tapi di saat yang sama, aku merasakan getaran aneh, sebuah pengakuan diri yang selama ini kutekan. Aku juga merasa begitu, gumamku akhirnya. Maya tersenyum lembut, tapi tak ada yang lebih dari itu. Kami hanya bicara, berbagi cerita luka. Tapi dari situlah benih itu tumbuh. Beberapa hari kemudian, hubungan kami mulai berkembang. Maya membantuku dengan tugas sekolah, dan aku membantunya mencari pekerjaan baru.
Tapi tekanan mulai datang. Teman sekolahku, Sari, mulai curiga kenapa ada wanita asing di rumahku. Hati-hati, Rin. Jakarta banyak penipu, katanya suatu hari. Aku mengabaikannya, tapi dalam hati aku tahu ini berisiko. Keluargaku di kampung sering menelepon, menanyakan kapan aku menikah. Sudah saatnya, Rin. Kami punya calon bagus dari tetangga, kata ibu. Aku selalu menghindar, tapi sekarang, dengan Maya, aku merasa semakin terjepit. Suatu malam kami bertengkar pertama kali. Maya ingin aku terbuka dengan keluarga. Kita tak bisa sembunyi selamanya, katanya. Aku marah. Kau tak tahu betapa sulitnya. Keluargaku akan hancur, jeritku. Maya diam, tapi matanya penuh kecewaan. Itu adalah harga pertama yang kami bayar, kepercayaan yang retak. Tapi pagi harinya, dia meminta maaf, dan kami semakin dekat. Aku mulai menyadari bahwa Maya bukan pencuri biasa, dia mencuri hatiku. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Maya akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penulis relance di sebuah media online kecil. Aku bangga padanya, tapi juga cemburu karena dia sering keluar malam untuk wawancara. Ini bagian dari kerjaan, katanya setiap kali aku protes. Tapi di balik itu, aku takut kehilangannya. Jakarta penuh godaan, dan sebagai lesbian, kami harus hati-hati. Hukum di sini tak melindungi kami, malah masyarakat sering menilai dengan pandangan sinis. Suatu hari, Sari datang ke rumah tanpa diundang. Dia melihat Maya dan aku sedang tertawa di dapur. Siapa ini? Tanyanya curiga. Aku memperkenalkan Maya sebagai teman serumah sementara. Tapi Sari tak puas. Malam itu, dia meneleponku, Rin, aku dengar rumor. Kamu dan wanita itu dekat sekali. Jangan sampai keluargamu tahu. Aku panik. Bagaimana dia tahu? Apakah kami terlalu ceroboh? Maya menenangkanku, kita kuat bersama. Tapi itu hanya kata-kata, realitas lebih kejam. Konflik internalku semakin parah. Setiap malam, aku bermimpi buruk tentang ayah yang marah, ibu yang menangis. Kau bawa malu keluarga, teriak ayah dalam mimpi. Aku bangun berkeringat, dan Maya selalu ada di sampingku, memelukku pelan. Itu momen-momen seperti itu yang membuatku yakin, ini cinta. Tapi cinta ini datang dengan harga. Aku mulai menjauh dari teman-teman, takut mereka tahu. Isolasi itu menyakitkan, tapi aku pilih itu daripada kehilangan Maya. Maya juga punya lukanya sendiri. Suatu hari, dia cerita tentang mantan kekasihnya, seorang aktris yang ditinggalkannya karena takut risiko. Aku pengecut saat itu, katanya dengan air mata. Tapi denganmu, aku ingin berbeda. Pengakuan itu membuatku semakin jatuh cinta, tapi juga takut. Bagaimana jika dia meninggalkanku juga? Ketakutan itu mendorongku untuk membuat keputusan bodoh. Aku menelepon ibu dan bilang aku punya teman spesial. Ibu senang mengira itu pria. Bawa pulang, Rin, katanya. Aku menyesal seketika. Malam itu kami bertengkar lagi. Kenapa kau bohongi mereka? Tanya Maya marah. Karena aku tak siap, balasku. Maya pergi keluar, meninggalkanku sendirian. Aku menangis, menyadari betapa egoisnya aku. Saat dia pulang, kami berdamai, tapi retakan semakin dalam. Maya mulai bekerja lebih keras, mungkin untuk melupakan. Aku merasa bersalah, tapi tak tahu bagaimana memperbaiki. Beberapa minggu kemudian, krisis datang. Maya mendapat ancaman dari orang-orang yang dia selidiki dulu. Mereka tahu aku kembali bekerja, katanya panik. Aku ingin melindunginya, tapi apa yang bisa kulakukan? Seorang guru biasa sepertiku tak punya kekuatan.
Kami memutuskan pindah ke apartemen kecil di pusat kota, berharap lebih aman. Tapi biaya hidup naik, dan aku harus pinjam uang dari Sari. Untuk apa? Tanyanya. Aku bohong lagi untuk renovasi rumah. Sari curiga, tapi memberi. Itu hutang yang akan kubayar mahal. Di apartemen baru, kami mencoba membangun kehidupan normal. Maya menulis artikel tentang hak perempuan, dan aku mendukungnya. Tapi masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga melihat kami berdua pulang malam, tangan bergandengan. Wanita macam apa mereka, bisik mereka. Aku takut, tapi Maya tegar. Kita tak perlu persetujuan mereka, katanya. Tapi dalam hati, aku tahu ini akan meledak. Suatu hari, ayah menelepon tak terduga. Kami datang ke Jakarta besok. Kami ingin bertemu calonmu itu. Jantungku berhenti. Aku tak punya pilihan selain bilang kebenaran pada Maya. Mereka datang, kataku gemetar. Maya tersenyum pahit. Ini saatnya memilih, Rin. Aku atau mereka. Aku terdiam, tak tahu jawab apa. Itu pilihan yang tak pernah kuinginkan, tapi realitas memaksa. Kedatangan orang tuaku seperti badai yang mendadak. Mereka tiba di pagi hari, penuh senyum dan harapan. Mana calonnya, Rin? Tanya ibu sambil memelukku. Aku gelagapan memperkenalkan Maya sebagai teman baik. Tapi ayah curiga. Kenapa kalian tinggal bersama? Tanyanya tajam. Maya diam, tapi tatapannya penuh tantangan. Makan siang itu penuh ketegangan. Ibu bicara tentang pernikahan, anak cucu. Kau harus segera, Rin. Umurmu sudah 25. Aku mengangguk lemah, tapi hatiku hancur melihat Maya yang diam saja. Setelah mereka pergi, Maya meledak. Kenapa kau tak bilang yang sebenarnya? Kau malu padaku, jeritnya. Aku menangis. Aku takut kehilangan mereka. Itu pertengkaran terburuk kami. Maya pergi, meninggalkanku sendirian di apartemen yang dingin. Aku menelepon Sari, menceritakan semuanya. Aku cinta dia, Sar. Tapi keluargaku. Sari terkejut. Rin, ini salah. Masyarakat tak akan terima. Pikirkan lagi. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku tahu ada benarnya. Di Indonesia, cinta seperti ini sering dianggap dosa. Maya kembali malam itu, tapi hubungan kami retak. Kami tidur terpisah, bicara secukupnya. Aku mencoba memperbaiki, tapi Maya semakin menarik diri. Pekerjaannya semakin berisiko, dia menyelidiki kelompok radikal yang anti-LGBT. Ini untuk kita, katanya. Untuk hak kita. Aku takut, tapi bangga. Tapi ancaman datang lagi, pesan anonim di ponselnya. Hentikan atau kau mati. Aku memohon dia berhenti, tapi Maya keras kepala. Ini pilihanku, katanya. Konflik dengan Sari memuncak. Dia datang ke apartemen, menuntut uang pinjamannya kembali. Aku tahu semuanya, Rin. Kau dan Maya. Itu tak wajar, jeritnya. Aku marah. Ini hidupku. Tapi Sari mengancam, aku akan bilang ke orang tuamu jika kau tak putus dengannya. Itu pengkhianatan terbesar. Sari, teman yang kukira setia, ternyata tak bisa terima. Aku membayar hutangnya, tapi kehilangan sahabat. Harga itu mahal, kesepian semakin dalam. Maya dan aku mencoba bertahan. Kami pergi ke pantai di akhir pekan, berusaha lupakan masalah. Di sana, di bawah matahari Bali, kami bicara hati ke hati. Aku cinta kamu, Rin, kata Maya. Tapi kita harus kuat. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku ragu. Kembali ke Jakarta, realitas menampar lagi. Ayah menelepon, kami dengar rumor dari Sari. Apa benar kau dengan wanita?
Aku membeku. Sari benar-benar melakukannya. Aku konfrontasi Sari. Kenapa kau lakukan ini? Tanyaku marah. Dia menjawab dingin, untuk kebaikanmu. Kau akan hancur jika terus begini. Itu momen tikten, masyarakat penuh orang seperti Sari, yang mengira mereka tahu yang terbaik. Tapi itu juga momen keraguan. Apakah aku siap bayar harga ini? Maya mendukungku, kita lawan bersama. Tapi tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu menelepon menangis, pulanglah, Rin. Kami bisa bantu kau sembuh. Kata itu menyakitkan, sembuh, seolah aku sakit. Maya mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, di Singapura. Ini kesempatan, katanya. Tapi aku tak akan pergi tanpamu. Itu pilihan sulit, tinggalkan Indonesia, keluarga, pekerjaan, atau tinggal dan kehilangan Maya. Aku bergumul dengan Muthun Och. Apakah meninggalkan keluarga itu egois? Apakah bertahan berarti menyangkal diri sendiri? Malam-malam panjang penuh air mata. Maya sabar, tapi aku tahu waktunya terbatas. Akhirnya aku memutuskan bicara dengan orang tua. Aku pergi ke kampung, meninggalkan Maya sendirian. Di sana, ayah marah besar. Ini dosa. Kau bawa malu, jeritnya. Ibu menangis, memohon aku berubah. Aku jelaskan, ini aku yang sebenarnya, Bu. Tapi mereka tak terima. Aku pulang dengan hati hancur, tapi juga bebas. Itu harga kehilangan keluarga. Kembali ke Jakarta, aku bilang pada Maya, aku pilih kamu. Kami merencanakan pindah ke Singapura. Tapi sebelum itu, krisis lain datang. Maya diserang oleh orang tak dikenal di jalan. Ini karena artikelku, katanya dari rumah sakit, wajahnya memar. Aku marah dan takut. Hentikan ini semua, jeritku. Tapi Maya tegas, ini perjuangan kita. Itu momen aku ingin aman, dia ingin berubah. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini aku yang pergi. Aku tinggal di hotel semalam, memikirkan semuanya. Pagi harinya aku kembali. Maya menunggu, mata bengkak. Ma, kataku. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Sari menelepon lagi, meminta maaf. Aku salah, Rin. Aku takut untukmu. Aku maafkan dia, tapi kepercayaan hilang. Itu pelajaran, persahabatan bisa rapuh di hadapan kin. Masyarakat Indonesia penuh kontradiksi, modern di kota, tapi tradisi kuat di akar. Rencana pindah semakin dekat. Aku resign dari sekolah, bilang alasannya pindah kota. Kepala sekolah curiga, tapi tak bertanya. Maya menyelesaikan artikel terakhirnya, tentang diskriminasi LGBT di Indonesia. Ini untuk kita, katanya. Tapi publikasi itu membawa bencana. Media besar menyerangnya, memanggilnya pengacau moral. Ancaman meningkat, telepon malam-malam, pintu apartemen dirusak. Kami hidup dalam ketakutan. Suatu malam, ayah datang ke apartemen. Aku tak akan biarkan kau pergi begini, jeritnya. Dia menarikku, tapi Maya menghalangi. Biarkan dia memilih, kata Maya tegas. Ayah marah, memukul Maya. Aku teriak, cukup, ya. Itu momen puncak, aku memilih Maya di depan ayah. Ayah pergi dengan hati hancur, bilang aku bukan anaknya lagi. Aku menangis, tapi juga lega. Harga itu kehilangan ayah. Maya dan aku pindah ke Singapura. Di sana kehidupan lebih bebas, tapi tak mudah. Aku dapat pekerjaan sebagai tutor, Maya sebagai editor. Tapi kerinduan pada Indonesia menyiksa. Aku menelepon ibu diam-diam, tapi dia dingin. Kau pilih jalanmu sendiri, katanya. Itu menyakitkan, tapi aku belajar menerima. Maya juga berubah, lebih hati-hati, tapi tetap pemberani.
Tahun pertama di Singapura penuh ujian. Kami bertengkar tentang masa lalu, tentang pengorbanan. Kau menyesal? Tanya Maya suatu hari. Aku diam, tapi akhirnya jawab, tidak. Tapi sakit. Itu kejujuran yang menyembuhkan. Kami bergabung dengan komunitas LGB di sana, mendapat dukungan. Tapi berita dari Indonesia, Sari menikah, keluargaku baik-baik saja tanpaku. Itu hidup berlanjut, dengan atau tanpa kami. Maya mendapat promosi, tapi itu berarti perjalanan sering. Aku cemburu lagi. Kau akan tinggalkan aku? Tanyaku. Maya tersenyum, tidak pernah. Tapi keraguan tetap. Suatu hari, aku dapat surat dari ayah, pulanglah, Rin. Kami rindu. Aku tergoda. Apakah ini kesempatan berdamai? Aku bilang pada Maya, dan dia marah. Mereka tak berubah, jeritnya. Itu pilihan lagi, kembali atau tetap. Aku memutuskan kembali ke Indonesia sendirian untuk bicara. Di sana, ayah meminta maaf. Aku salah, Rin. Tapi masyarakat, katanya. Aku jelaskan, cinta tak salah. Tapi ibu masih ragu. Aku pulang ke Singapura dengan hati campur aduk. Maya menunggu dan kami semakin kuat. Tapi harga itu, jarak dengan keluarga tetap ada. Hidup di Singapura stabil, tapi masa lalu menghantui. Maya mendapat ancaman lagi dari Indonesia. Mereka tak lupa, katanya. Kami memutuskan kembali, tapi dengan rencana bergabung dengan organisasi HAKLT. Itu risiko besar, tapi kami siap. Di Jakarta, kami tinggal diam-diam, bekerja untuk perubahan. Tapi masyarakat tak berubah cepat. Demo anti-LGB sering terjadi, dan kami harus sembunyi. Konflik terakhir datang dari dalam. Maya bertemu mantannya lagi, yang sekarang aktis terkenal. Aku cemburu, takut dia kembali ke masa lalu. Kau masih cinta dia? Tanyaku. Maya diam, lalu jawab, tidak. Tapi dia bagian dari aku. Itu pengkhianatan emosional yang menyakitkan. Kami bertengkar hebat, hampir putus. Tapi di akhir, kami memilih bertahan. Harga itu kepercayaan yang harus dibangun ulang. Keluargaku mulai mendekat. Ibu datang ke Jakarta, bertemu Maya. Aku tak setuju, tapi aku rindu anakku, katanya. Itu langkah kecil, tapi berarti. Ayah masih dingin, tapi tak lagi marah. Masyarakat sekitar mulai bergosip lagi, tapi kami abaikan. Maya menulis buku tentang pengalaman kami, yang menjadi kontroversi. Banyak yang mendukung, tapi lebih banyak yang menentang. Itu perubahan butuh waktu. Tahun-tahun berlalu, dan kami semakin dewasa. Aku kembali mengajar, tapi sekarang dengan perspektif baru, mengajarkan toleransi. Maya menjadi pemimpin komunitas. Tapi luka tetap, kehilangan teman, keluarga yang retak, masyarakat yang menilai. Setiap keputusan punya harga, dan kami bayar semuanya. Tapi cinta kami bertahan, meski penuh goresan. Di akhir perjalanan ini, kami duduk di balkon, memandang Jakarta yang sibuk. Layakkah semua ini? Tanyaku. Maya tersenyum, ya, karena kita benar. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung, apakah mencintai seseorang dengan sepenuh hati selalu benar, meskipun itu berarti melawan seluruh dunia.